Guys, kita mau ke acara sekolahnya anak-anak ya guys ya. Gimana nanti keseruannya? Kita lihat aja ya. Oke. Halo semua teman-teman, apa kabar? Semoga sehat-sehat saja ya teman-temannya. Dan semoga juga rezekinya aman lancar jaya ya teman-temannya. Amin, kita aminkan saja teman-teman. Karena setiap kata adalah doa. Dan selamat datang kembali di channel kita ini teman-temannya. Channel barbar lady namanya ya. Channel gak jelas. Oke teman-temannya, di video kali ini kita mau nge-review acara sekolah anak TK lah di Jepang. Pas pula ada pula acara anak kita di Jepang ini ya teman-temannya. Acaranya sports festival lah. Tapi ini bukan pertandingan. Bukan pertandingan ya, cuman semacam have fun gitulah sama anak-anak sekolah sini ya teman-temannya. Jadi gimana keseruannya? Stay tune. Dan seperti inilah suasana di kampung kami ya teman-teman ya, sawahnya. Tapi di sini karena udah mendekati musim gugur kan, jadi udah mulai panen lah padi ya, padi. Tapi nanti kan setelah dipanen padi ini barulah ditanam gandum. Bertahap itu yang ganti-gantian karena gandum tahan kan di daerah dingin. Dan seperti inilah bukit-bukitnya teman-teman. Udah berubah menguning kan apanya, daun-daunnya itu udah mulai kuning-kuning juga. Karena gitu itu teman-teman, karena udah mendekati musim gugur. Nah, tengoklah udah menguning dia. Tapi jadi cantik dia teman-teman. Tapi nanti kan kalau udah musim dingin kan rontok lah semua daun-daunnya itu. Wah, jelek kali lah nampaknya. Kayak gersang gitulah. Tapi sebelum nyampe kita ke acaranya itu kan, ada mau kuceritakan nih teman-temannya sedikit tentang Jepang lah. Dulu di tahun 1945 kan, itulah masa kelamnya Jepang teman-teman. Karena dihantam bom atom itu kan, Hiroshima dan Nagasaki itu kan. Wah, dulu lantak lah pokoknya Jepang, hancur-hancuran ekonominya. Tapi Jepang nggak mau larut akan hal itu kan, berlarut dalam kesedihan itu. Oh, cepat-cepat orang itu dibangunlah semuanya, dari mulai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, semualah ekonominya kan. Gila-gilaan lah dibangun. Dan pada tahun 80-an lah jadi salah satu kekuatan ekonomi dunia lah, dari negara paling maju di benua Asia lah Jepang kan. Jadi negara maju lah pokoknya. Tapi itulah rencana manusia teman-temannya. Dan lain juga dengan kehendak yang maha kuasa ya kan. Tuhan itu yang menentukan ya kan. Jepang lagi bagus-bagusnya tapi Tuhan berkehendak lain. Ya pada akhir tahun 90-an sampai awal tahun 2000-an Jepang dilanda resesi lah teman-teman. Hancur-hancuran juga di situ Jepang. Sehingga pada tahun itu kan, di dekade itu perusahaan besar Jepang, perusahaan raksasa Jepang itulah nggak menerima graduation atau lulusan di tahun itu juga, sehingga para lulusan di tahun itu kan kesulitan mencari pekerjaan karena saking mahalnya biaya hidup di sana kan. Jadi banyak mereka lulusan di tahun itu memilih nggak punya anak atau nggak menikah gitulah. Dan itulah sebabnya mengapa Jepang mengalami krisis populasi ya teman-teman ya. Dan orang-orang Jepang menyebut fenomena itu the lost generation, atau istilahnya generasi yang hilang teman-teman. Tanpa banyak cincong udah nyampe kita ya teman-teman ya, nggak terasa udah nyampe juga kita ke gedungnya. Tapi ini nggak gedung sekolahnya teman-temannya, karena panitianya mungkin menyewa gedung. Karena kalau ditaruh di sekolahnya, karena diundang itu kan para orang tua kan, jadi kakek neneknya pun ikut antusias. Jadi mungkin pikiran panitianya nggak ketampung nanti tamunya ini pikirnya kan, jadi disewa lah gedung. Tapi ini semacam gedung olahraga yang lain teman-teman di kota ini. Tapi gedung olahraga di kota ini bukan cuma ini satu-satunya ya teman-teman ya, banyak lagi gedungnya di sini. Tapi inilah mungkin yang pas nganggur di waktu itu kan, pas acara itu. Karena banyak sekolah naruh kayak gini, kegiatan kayak gini teman-teman, bukan cuma sekolah anakku aja. Jadi inilah di pinggiran kota inilah dapat kami. Lumayan jauh juga memang tempatnya. Tapi ya lah, daripada nggak ada, yang penting fasilitasnya lengkap kan, tempatnya nyaman. Tapi karena di atas bukit ini kan, jadi kayak macam terbengkalai lah gedung ini. Tapi mantap. Kalau bagian luarnya kan kayak bangunan yang terbengkalai kan teman-teman kan. Tengoklah ini bagian dalamnya ini. Ini ya teman-teman, tempat main basketnya. Karena
ada beberapa tempat ini, ada tempat main basket, ada tempat main badminton, dan ada juga tempat main bowling. Jadi ini cuman ruangan main basket aja yang di acara kami ini. Ini sih udah terlalu besar sih sebenarnya ini ya kan, untuk anak TK kok ya kan. Tapi inilah mantapnya di Jepang ini ya teman-temannya. Jadi kayak nggak ada itu antara orang kaya dan orang miskin. Kalau di kita itu kan terasa kali kan, kalau di sekolah-sekolah itu kan antara anak orang kaya sama anak orang miskin kayak gitu. Wah, di sini sama aja, lesehannya semua di lantai ini semua mau pokoknya keren lah pokoknya di sini teman-teman. Jadi nggak ada yang minder. Tapi banyak orang kan yang berlomba-lomba bahkan ke depan. Tapi kalau kami sengaja di belakang teman-teman, bisa berdiri ngambil videonya, nyari angle kan. Kalau di depan nanti kami kan ya cuman duduk, gak bisa kami berdiri kalau ngambil video karena terganggu yang di belakang. Itulah adabnya di sini ya teman-teman ya. Ngeri juga ya kan, baik kali peraturan gak tertulis tapi harus dipatuhi. Ngeri lah pokoknya Jepang ini. Kata sambutan lah dari panitianya, kayak kepala sekolahnya lah kayaknya ini. Dan ada juga fotografernya yang standby. Ngomong-ngomong kan teman-teman kan, kalau ada acara-acara di sekolah atau TK di Jepang kan, gurunya atau panitia udah membagikan ini ya teman-teman kan. Terbalik pula. Semacam tertib acara sama kayak mana dibilangnya, apa yang perlu dibawa orang tua, apa yang perlu disediakan kayak gitu, sama larangan-larangannya. Jadi kalau udah pas acara kayak gitu kan, gak ada lagi yang keteteran, pokoknya udah disediakan lah semua sama orang tua. Dan inilah orang rumah teman-teman. Istri Jepang udah habis setting kamera, dia mau jadi kameramen dia katanya. Aku lah videografer mau katanya, nggak bagus kau bikin video katanya. Dan inilah performance pertama anakku ya teman-teman ya. Ini yang paling lincah, itulah dia goyang-goyangnya. Ini yang kutanda, inilah dia orangnya ya teman-teman ya. Ada dua warna topinya kan teman-teman kan, yang biru sama yang pink. Kalau yang biru itu kan, itu udah senior, itu yang udah mau lulus itu. Kayak anakku pun udah mau lulus juga, tahun depan udah mau masuk SD lah dia teman-teman. Inilah performance terakhir dia di sekolah ini ya kan. Makanya semangat kali dia lah paling senior. Karena banyak itu pula cewek kan, jadi semangat kali dia. Aduh, jangan kayak bapakmu kau ya anaknya, mata keranjang. Nanti ditendang balik mama kita. Ada juga ditemani instrukturnya juga dia teman-teman ya. Sembari menunggu kakak kelasnya itu kan, ini para junior-juniornya udah standby juga ini menunggu. Itulah yang topi orange itu kan, disitulah anakku. Tengok dulu orang Rumenda sibuk nyeting kamera dia. Berantakan pula dari tadi. Cumananya sayang, mantapnya. Dan inilah yang adegan yang paling kocak ya teman-teman ya. Tengoklah anak ini yang satu ini, nangis-nangis dia. Tapi biarpun nangis-nangis dia kan, dipanggil namanya masih tunjuk tangan dia. Dan pertandingan dimulai kan masih lari dia, masih ikut dia lomba. Tengoklah nanti kan 1, 2, 3 katanya, nangis-nangis dia tapi masih lari dia, masih ikut dia lomba. Tengoklah. Aduh. Tapi itulah yang kusalutkan di Jepang ini kan teman-teman kan, karena waktu pertama kali sekolah pun anakku dari mulai umur 10 bulan, bayangkanlah 1 tahun pun belum, 10 bulan udah mulai masuk sekolah kayak gini kan. Kayak penitipan anak juga ini termasuk kan, biar bisa kerja orang rumah kan. Pada awalnya takut kali aku, kok khawatir kali, berapa kali aku tanya asal setiap pulang kerja aku, "Cemana Simon? Banyak amannya," aku bilang kayak gitu. Sampai marah istriku, "Tahu kali kok nggak apa-apa itu," katanya kayak gitu. Waduh, cemana kan kayak menitipkan anak kita ke orang lain kayak gitu kan, apa nggak tahu entah dipukulin, entah diapa, disiksa kayak gitu kan. Itulah fobia aku kan pulanya kan. Tapi setelah umur 2 tahun si Simon kan di sekolah itu kan, 2 tahun dia di situ kan. Kalau libur panjang kayak gitu, kapannya masuk sekolah katanya kayak gitu. Berarti senang ini sekolah, pikirku, baik gurunya berarti. Barulah yakin aku. Dulu waktu pertama kali pulangnya, setiap pulang kerja aku selalu kubuka bajunya, ku cek badannya apa yang bekasnya, pikirku. Darahnya memar-memar pikirku. Tapi ya kalaupun ada pun bekas-bekas lukanya gitu kan, paling bekas gigitan kawannya, mungkin kan berantem kayak gitu kan, atau cakaran. Kalau yang lebam kayak gitu kan, tak bekas pukulan orang dewasa yang biru-biru kayak gitu kan, nggak ada. Aduh, makanya tenang kali pun aku, tenang kali sekarang.
Dan itu pun kan kalau ada bekas gigitan kan mungkin namanya juga anak-anak kan pasti ada berantamnya kan. Kalau ada bekas gigitan kan udah duluan guru yang tahu tadi berantem gini-gini katanya, dikasih tahu lah entah kena cakan entah apa kayak gitu. Ya namanya anak ya pasti maklum kita kan, nggak mungkin kita apakan kan, karena suatu saat pun nanti, karena bukan cuma si Simon aja yang kena gigit, bahkan si Simon pun mau juga menggigit ya kan. Ya impas lah namanya. Nah, inilah salah satu pertandingan Ida yang pakai topi orange ini kan, anakku yang kedua lah ini, si Lukas namanya, tengoklah. Nah, udah dari mulai anak-anak udah dilatih orang ini mengasah kekompakan. Bayang kalau udah dilatih untuk kompak kayak gitu. Padahal dewasanya introvert semua orang-orang Jepang ya kan, hidup sendiri-sendiri, antisosial. Agak lain memang Jepang ini, dari mulai anak-anak diajari bekerja sama, dan setelah dewasa hidup sendiri-sendiri. Tapi by the way kan teman-teman kan, di acara ini ada juga yang peserta undangannya. Tapi biasanya ini kan para alumni dari sekolah inilah, dan pesertanya ini pun para peserta sukarela ini, siapa yang mau kayak gitu. Seperti inilah pertandingannya, perlombaannya. Biasanya kayaknya ini kan udah ada pertandingan kayak gini di Indonesia ya. Kurasa dari pertandingan dari Indonesia yang diadopsi orang ini, pertandingan kayak gini. Nah ya kan, pertandingan acara 17-an kan ada kayak gini, dari kolong-kolong kayak gitu, baru dari atas ya kan. Tapi ya gimana pun namanya perlombaan just for fun ya kan teman-teman ya kan. Dan orang tua siswa pun ikut juga dilibatkan semacam ini, pertandingan kayak gini lah. Ini pertandingan shoot gitu, gunting kertas batu itu, pertandingan orang tua sama murid kayak gitulah. Tapi beregu kayak gila permainannya. Dan di penghujung acaranya kan teman-teman kan, penampilan atau performance dari seniornya lah yang mau tamat, yang bakalan lulus di tahun ini lah. Seperti inilah biarpun anak-anak tapi semangat kali orang ini, udah mantap kali lah pokoknya teman-teman menarinya orang ini. Udah terlatih kali lah. Seperti inilah teman-teman ya. Dan tahun ini lulus lah orang ini dari TK, beranjak lagi ke SD, dan inilah persembahan terakhir mereka sama sekolahnya ini. Keren lah, terharu kali aku teman-teman dah, dan sama-sama lah kita lihat ya teman-teman ya. Tapi kita senyapkanlah dulu musiknya ya teman-teman ya, karena nanti kena hak cipta pula ya kan. Tapi bisa lah, cuman koreografernya aja kita lihat ya teman-teman ya, tanpa audio ya teman-teman ya. Taunya kalian teman-teman, di sini istriku orang rumah, karena kan ada anakku di sini ikut juga di sini menari di sini kan. Terharu dia, nangis dia, sampai nangis dia, keluar air matanya. Aduh, mau ku video kan tapi marah dia, jangan upload katanya kayak gitu. Ya udahlah, makanya nggak ku upload. Tapi memang terharu kali dia, nangis dia. Sedih pula musiknya kan.
Tapi itulah teman-teman, masih anak-anak tapi udah pintar kali menghibur. Aduh, mantap lah pokoknya, keren. Tapi kan teman-teman kan, by the way kan, kalau masuk ke dalam kan nggak bisa pakai sepatu ya, ditinggalkan sepatunya di luar ya, seperti ini. Tapi ya itulah, tengoklah sepatu-sepatu keren semua ini. Biarpun sepatu keren di sini gak ada yang hilang ya, tetap aman, tetap kondusif, terkendali semua. Nah, oke lah teman-temannya, udah pas siap pula acaranya ya kan. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-temannya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada kritik dan saran, tinggalkan aja di kolom komentar ya teman-temannya. See you in the next video. Bye-bye.